terakhir sampai ayat 34 sampai 37. Untuk lebih jelasnya saya persilakan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa iktafa asarahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di kajian rutin kita dalam rangka semakin mendekatkan kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca, mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadir kita di majelis ini kehadiran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahnya ilmu, pemberat timbangan amal, penghapus dosa, kemudian mengangkat derajat kita dan orang tua kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu tidak bosan kita saling mengingatkan untuk tajdidun niyah, memperbaiki, memperbaharui niat lillahi ta'ala. Karena amal yang sedikit dengan niat yang benar besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi amal yang besar tidak ada ikhlas, maka sia-sia bahkan murka Allah Subhanahu wa taala yang dapatkan. Oleh karena itu dengan baca bismillahirrahmanirrahim, marilah kita luruskan kembali niat lillahi ta'ala. Allah Ta'ala firman dalam Quran, fa idza ja'atis saaqah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajarah na'udzubillahi min haula. Bagian terakhir dari surat Abasa ditutup dengan berbicara tentang yaumul akhir atau hari akhirat. Kita langsung ke syarhul kalimat saja ya. Syarhul kalimat. Beberapa kosakata yang ada dalam ayat-ayat di atas itu dijelaskan oleh mualliful kitab yaitu Syekh Abu Bakar Jazairi rahimahullahu taala, bagian syarhul kalimat, penjelasan kata-kata atau kosakata yang ada di ayat bagian terakhir ini. Yaitu fa idza ja'atis saaqah, yaitu as-saaqah bermakna an-nafkhatu ats-tsaniyah. Baik, as-saaqah adalah kata ulama, kata beliau di sini adalah an-nafkhatu ats-tsaniyah, ya, tiupan yang kedua. Ya, tiupan yang kedua fungsinya untuk membangkitkan manusia dan jin dari alam kubur. Ya. Tapi secara bahasa as-saaqah maknanya suara yang sangat menggelegar sehingga hampir-hampir saja memekakkan telinga orang yang mendengarkannya. Nah, itu secara bahasa. Tapi secara istilah as-saaqah maknanya tidak hanya an-nafkhatus tsaniyah, tapi maknanya adalah nama dari salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Nama hari kiamat banyak dalam Al-Qur'an, ada 72 ya kalau tidak salah. Nama hari kiamat salah satunya adalah yaumul qiyamah, yaumuddin, kemudian yaumul ba'tsi, yaumul jazai, yaumun nusyur, yaumul hasyr, yaumul mizan. Banyak sekali nama, 72 nama hari kiamat dan yaum atau as-saaqah, as-saaqah. Nah. Baik, wa sahibah, sahibatihi wa bani. Sahibah maknanya di sini adalah yang melazimkan dirinya atau yang bersamai dirinya ketika di dunia, yaitu zaujatuhu, zaujah atau zaujuhu lebih tepatnya ya. Ini kalau kita bilang zaujatuhu, orang apa namanya feminis nanti protes ya kan. Zaujatuhu, istrinya gitu. Kok Al-Qur'an itu kok gendernya ke laki-laki semua gitu. Padahal makna zauj atau sahibah maknanya di sini adalah pasangan, sama saja gitu. Laki-laki berarti, kalau laki-laki berarti kepada istrinya, istri berarti kepada suaminya, wa sahibatihi atau wa sahibuha. Ya. Kemudian sya'nun yughni ay halun. Nam tashghuluhu an ghairihi.
yaitu keadaan di mana dia tersibukkan dengan yang lainnya, selainnya. Sya'nun yughni, sya'an artinya adalah urusan ya. Nah, urusan, perkara. Yughnihi, sehingga dia sibuk dengan itu, tidak peduli dengan yang lainnya. Ya, dia ghani, artinya dia cukup. Artinya dia tidak butuh dengan urusan yang lainnya, artinya dia disibukkan dengan urusan tersebut. Kemudian musfiratun artinya mudhi'ah. Mudhi'ah, apa ayatnya itu? Wujuhun yawma idzim musfirah minal isfar. Isfar artinya al-idha atau nur, ad-diya. Isfar maknanya ad-diya, itu cahaya. Maksudnya adalah wujuhun yawma idzim musfirah, pada hari itu ada wajah-wajah yang memancarkan cahaya. Ya, semoga kita termasuk golongan yang demikian. Baik, tafsirnya nanti kita bahas. Tafsirnya nanti kita bahas. Ya. Alaiha ghabarah, di atasnya ada ghabarah. Apa itu ghabarah? Gubar. Nah, gubar. Gubar maklum ya. Gubar artinya apa bahasa Indonesianya? Debu ya, debu ya, atau apa? Debu ya, pokoknya debu lah. Apa sih? Kalau tanah tertiup angin kemudian muncul debu ya, debu. Gubar. Nah. Alaiha ghabarah tarhaquha qatarah, tarhaqu maknanya taghsya, menutup. Qatarah yakni zulmah. Kegelapan. Jadi kegelapan itu menutupi wajahnya. Nauzubillahi min dzalik. Al-kafaratul fajarah, ini adalah wazan jamak, bentuk jamak dari kufur dan fujur. Kafarah fa'alah bentuk jamak dari kafir. Dan fajarah bentuk jamak dari fajir. Kafir dan fajir. Ai al-jami'una bainal kufri wal fujur, yaitu orang yang mengumpulkan dua sifat, yaitu sifat kufur dan fujur. Baik. Makna ayat sekarang. Kita pindah ke makna ayat. Sebelum masuk ke di sini ya, kebiasaan para mufassir ya, para ahli tafsir sebelum menjelaskan sebuah agregat ayat atau sekelompok ayat ya. Biasanya mereka menyebutkan munasabah. Itu apa munasabah? Korelasi ya, atau sambungan atau apa sih, keselarasan antara ayat satu dengan ayat yang lain, atau satu kelompok ayat ke ayat yang lain, atau satu surat ke surat yang lain, atau satu juz ke juz yang lain ya. Dan itu difikirkan oleh para ulama, dan itu sifatnya ijtihadiyah. Boleh saja setuju atau tidak, tapi bagus untuk perenungan, mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ayat yang pertama, ba'dama bayyana ta'ala, ini munasabah nih ya, munasabah. Ba'dama bayyana ta'ala bidayata amril insani fi hayatihi wa ma'ashih fiha wa mashih fiha, zakara ta'ala ma'aduhu. Ketika Allah telah menyebutkan tentang awal dari kehidupan manusia pada ayat yang sebelumnya. Nah, apa ayat sebelumnya itu? Apa ayat sebelumnya? Bagaimana dia diciptakan, bagaimana diciptakannya manusia gitu kan ya. Nah, apa ayatnya tuh? Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara summa amatahu faqabara. Taib, itu adalah awal penciptaan manusia. Dari mana sih? Dari mana sih dia diciptakan? Nah, kemudian min nutfatin khalaqahu faqaddara, itu dari setetes sperma. Seperti itu. Kemudian itu awal kehidupan manusia di dunia. Kemudian Allah bercerita tentang bagaimana penghidupannya. Penghidupannya bagaimana? Dimulai dari ayat Al-yanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba shaqqnal arda shaqqa fa'ambasna fiha habban wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhlan wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abban lakum wa li'an'amikum. Dan itu adalah mata'an lakum wa li'an'amikum, ma'aishnya atau kehidupannya, penghidupannya. Baik, penghidupannya. Jadi setelah Allah bicara tentang asal mula manusia tadinya tidak ada menjadi wujud, yang tidak ada menjadi ada, kemudian wujudnya itu adalah dilengkapi dengan nikmatul imdad atau panjang dari kehidupannya sehingga dia bisa hidup dengan selesa, kata orang Malaysia. Hidup dengan apa sih bahasa Indonesia? Hidup dengan kecukupan yang disediakan oleh
bumi, ya, ada tanaman, makanan, semuanya dicukupi, sandang, pakan, pakan mau ternak ya, sandang, pakan, dan lain-lain semua dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali ayat yang bertopik seperti itu ya. Huwallazi ja'alakumul arda firasyan was-samaa'a binaan. Bina. Nah, itu semuanya apa? Dan dia telah menjadikan bumi ini sebagai firash, tempat yang terbentang, tempat kita berpijak, tempat kita hidup. Kemudian langit sebagai kolongnya, sebagai atapnya. Kemudian di antara keduanya Allah turunkan rezeki. Nah, kemudian itu adalah dalam rangka menguji manusia. Kemudian akan datang suatu hari di mana semuanya akan dicabut ya. Faktor-faktor itu tidak bisa lagi dinikmati. Hari ini kita bisa makan nasi, besok belum tentu bisa gitu. Mungkin bisa minum air, belum tentu bisa. Hari ini kita di atas bumi, besok mungkin kita di bawah bumi gitu. Hari ini kita menginjak punggung bumi, besok kita di perut. Boleh jadi karena semua ada awalnya dan ada akhirnya gitu. Baik. Kemudian ketika Allah menjelaskan kehidupan manusia itu, kemudian kelengkapan kehidupannya, fi dzakara ta'ala ma'aduhu. Dan Allah akan menceritakan, dan Allah menyebutkan ma'aduhu, kembalinya ia. Kembalinya ia. Kemana ini semua? Apakah diciptakan manusia ya begitu saja gitu? Tidak ada pertanggungjawaban, selesai perkara, terjadi tulang berulang, itu adalah kepercayaan jahiliyah. Ini yang ingin dihapuskan oleh ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, terutama ini ayat adalah ayat Makkiyah. Karena orang ketika itu meyakini bahwasanya hidup ini hanya satu kali, senang-senang. Yang zalim itu yang menang, yang kuat itu yang mengalahkan, yang lemah akan tersingkirkan. Tidak ada keadilan gitu. Mereka tidak ada meyakini namanya hari Yaumul Akhir. Ketika disebut hari kiamat atau Yaumul Akhirah, maka orang kafir keheranan, apa itu al-akhirah? Itu ajaran yang paling mencolok yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di Makkah. Ini ajaran Muhammad ya. Apa itu hari akhirat? Kalau ada orang yang sensitif atau marah kalau membahas akhirat, ya 11-12 lah dengan Abu Lahab, dengan Abu Jahal. Ya. Karena itu adalah asli kekufuran yang dihilangkan di awal-awal dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa dzakara ta'ala ma'aduhu wa ma'aluhu fiha. Ma'al artinya tempat dia kembali ya. Ma'ad juga tempat kembali. Itu gaya bahasa aja. Ulama sering begitu ya. Faqala azza wa jalla qail. Faqala azza wa jalla min qailin fa iza ja'at as-sakhah. Dalilnya itu. Itu dimulai dari ayat ini. Fa iza ja'at as-sakhah. Ketika datang as-sakhah. Baik. Di sini Allah SWT mengibaratkan bahwasanya kiamat itu, as-sakhah itu ya hari kiamat, seolah-olah datang secara fisik, ya enggak? Ja'a itu kan datang ya. Datang dari tempat jauh menuju ke tempat itu tempat. Ya, seolah-olah hari kiamat itu sebuah makhluk yang berjalan ya. Datang itu. Kebayang enggak makhluk kiamat itu datang? Baik. Jadi kiamat itu sedang mendatangi kita sekarang gitu. Waktu kan terus bergulir gitu ya. Masih terus berjalan dan pada saatnya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dia akan datang. Padahal dia belum datang, tapi Allah mendatangkan firman Allah di sini, ayat di sini dengan kalimat fi'il madhi. Ja'at untuk muannas ya. Muannas. Wa idza ja'at sakhah. Untuk menunjukkan pasti datang. Pastian kedatangannya. Fahiya al-qiyamatu la'alla tasmiyatuha bihadzal ismi as-sakhah nazaran ila nafwati sur, bukan suar ya, sur, baik sur, trompet ya. Sur ini trompet. Allati tasukhu al-adzan, bukan azan ya, azan itu nama anak. Al-adzan, al-adzan jam'u uzun. Al-adzan jam'u telinga. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di sini, la'alla tasmiyatuhu, boleh jadi penamaan hari kiamat dengan as-sakhah ya, nazaran ila nafatis sur allati tasukhul azan ya. Boleh jadi dinamakan hari kiamat itu dengan as-sakhah karena ada pertimbangan bahwasanya diibaratkan dia seperti trompet yang memekakkan atau membuka telinga. Nah, wa tasummuha bima'na usibuha bis-samam li syiddatiha, sehingga hampir-hampir saja bahwa menjadikan orang itu tuli ya,
Tuli. ketulian ya, lisyiddatiha karena begitu kerasnya. Kenapa di sini Syekh Abu Bakar Jazi mengatakan la'alla tasmiyatuha? Boleh jadi penamaan ini karena itu. Karena ulama di sini berbeda pendapat ya, karena ini tafsir ringkas jadi beliau nggak mau membahas terlalu panjang karena ulama berpendapat maksud dari al-sahwah itu apa? Istiqoqnya apa? Istiqoq itu apa ya? Sejarah penamaannya kenapa? Asal muasalnya kenapa? Akar katanya dari mana? Baik, itu nggak terlalu penting ya kita membahas penamaan tapi nggak tahu apa pesan yang esensinya apa gitu. Sibuk bahas filologi tapi teologi nggak paham. Baik, an-nafwatu ats-tsaniyah wa hiya an-nafwatu ats-tsaniyah. Itu adalah apa namanya? Tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama menghancurkan, tiupan kedua membuat kehidupan baru yang bangkitkan. Baik, wa qauluhu ta'ala wa yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nah, pada hari itu yafirru. Yafirru dari kata farra yafirlu, berlari. Nah, berlari. Baik. Berlari atau menjauh ya, berlari atau menjauh. Ya, ada orang berlari tapi bukan menjauh kan? Sirkuit misalnya. Rute, dia berlari juga tapi dia berputar. Ya kan? Tawaf juga demikian atau sa'i juga berlari tapi bukan untuk berlari. Kalau farra firru maknanya berlari menjauh dari sesuatu. Baik. Yang dijauhi itu bukan setan, bukan jin, bukan singa ya, tapi yang dijauhi itu malah orang-orang yang dicintai. Subhanallah. Kalau di dunia ini kita ya kalau bisa senantiasa bersama orang-orang yang mencintai dan kita cintai ya enggak? Yang mencintai kita dan kita sayang mereka, mereka pun menyayangi kita ya enggak? Mau nggak tinggal sama musuh? Hah? Nggak mau gitu. Ya, musuh satu rasanya sudah banyak ya, kawan yang banyak rasanya masih sedikit gitu. Artinya kalau di dunia orang pengen dekat sayang dengan akhinya, dengan akhunya, ya, dengan saudaranya, dengan saudara perempuannya, dekat dengan ibunya, dekat dengan ayahnya, kemudian dekat dengan istrinya, nggak bisa LDR. Kemudian wabanihi dengan anak-anaknya gitu. Bahkan kalau anak sudah menikah pun harus dekat juga sama orang tuanya gitu. Saking sayangnya gitu ya. Baik, di sini malah manusia ketika hari kiamat keadaannya chaos ya. Ketika dibangkitkan, masing-masing bangkit dalam keadaan yang bermacam-macam. Ya. Allah al-afiyata wassalamah. Semoga Allah kita dibangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baik bentuk ya. Amin. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan mabuk, ada yang dalam keadaan perutnya berat sebelah, gitu yang kalau poligami tidak adil, dalam keadaan mabuk, orang yang makan riba, ada yang macam-macam bentuk manusia ketika itu tergantung kepada amalnya gitu. Baik. La haula wala quwwata illa billah. Yauma yafirrul mar'. Sekarang kita bercerita nanti jadi kenyataan. Ya, beda berita akhirat dengan berita dunia. Kalau berita dunia kejadian baru keluar berita. Kalau sekarang kita baca berita dulu nanti kejadian. Ya. Yauma yafirru al-mar'u. Dan di sini Allah memakai kata apa? Yafirru memakai kata fi'il mudhari. Salah satu fungsi mudhari adalah continuous. Litasawwur, untuk penggambaran kisah. Penggambaran bagaimana kejadiannya. Atau keaktifan peristiwanya. Atau kemasifannya. Yauma yafirru, pada hari itu manusia berlari. Yang lain kan sudah dijelaskan ya. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Manusia itu seperti belalang yang terbang kemana-mana. Kemudian dalam ayat yang lain, yauma idzin, apa ayatnya? Yauma idzin. Yes. Ahilla yauma idzin adu ba'du. Bukan, yang seperti itu. Seperti lupa ya. Laron itu. Farosil mabsus.
Farosil mabesus. Apa ayatnya? Al-Qari'ah. Al-Faroshil Yauma Mabthus. yaqumun nasu yauma yaqumun nasu kal farashi al-mabthus. Seperti laron, seperti belalang, ya, chaos lah keadaan. Di situ orang malah bukan mencari orang yang dicintai ketika di dunia, justru menjauh dari orang yang dicintai ketika di dunia. Lah kenapa itu? Nah, di sini ulama banyak berbeda pendapat, menyampaikan ijtihadnya. Ada yang mengatakan karena saking sibuknya seolah-olah dia menjauh, ya, karena saking sibuknya seolah-olah dia tidak cuek lagi dengan saudara-saudaranya. Ada yang mengatakan itu pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan kenapa mereka berlari dari orang-orang yang dicintainya, orang yang disayanginya ketika dunia karena takut pertanggungjawaban atau hak-hak yang akan dituntut di hari kiamat. Hal itu disebabkan kenapa? Karena mereka berkumpul secara fisik dan motivasi duniawi. Tidak berkumpul keluarga dekat tapi dengan motivasi iman dan amal soleh. Jadi mereka itu berkeluarga tapi motivasi mereka ya sekedar untuk kehidupan duniawi, tidak ada tawassul bil iman, tidak ada pendidikan agama, tidak ada ibadah, tidak ada akhlak, ya, sehingga di akhirat mereka saling menjauhi karena saling nuntut gitu. Ya, mulai dari saudaranya. Gara-gara lu sih ngajak-ngajak gua gitu kan, kena bilangnya. Masuk neraka gara lu gitu kan, ngikut-ngikut abangnya atau adiknya gitu, kebiasaan. Kan ada seperti itu. Soalnya saya jadi orang soleh nih, ini gara-gara punya abang macam kamu sih gitu kan. Nah, jadi saling nuntut gitu. Juga dengan nuntut kepada ibu bapaknya yang tidak mendidik dia di hari kiamat. Menuntut pada suami istri. Suami nuntut pada istri, kenapa dia nggak didik? Istri juga nuntut pada suami juga nuntut pada istri, kenapa begini begitu? Anak juga nuntut pada bapaknya, bapak juga nuntut pada orang tuanya, kenapa saya nggak didik? Kenapa saya nggak dimasukkan ke tahfiz Quran? Kenapa saya nggak dimasukkan ke pesantren? Kenapa saya nggak disuruh ngaji? Kenapa saya nggak disuruh ke jilbab? Keluar rumah? Kenapa tidak? Baik. Nah, itu sebabnya dalam Al-Quran ada ayat yang lain itu, al-akhilla Umma izin ba'duhum li ba'din adu. Ya, pada hari itu persaudaraan, ya, persaudaraan semuanya itu menjadi musuh kecuali orang yang illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, satu family, satu keluarga yang bertakwa justru nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala firman dalam Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, orang-orang yang beriman dan anak-anak cucu mereka juga beriman, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami gabungkan mereka nanti di akhirat. Ya, jadi kalau suami istri saling berusaha dalam ketaatan, suami bantu istri, istri bantu suami, atau anak dididik oleh orang tuanya, saudara mengingatkan pada saudara yang lainnya, sama-sama belajar, kemudian dididik juga anaknya, maka itu keluarga adalah keluarga visioner. Kenapa visioner? Karena dia visinya jauh ke depan, itu di akhirat. Visinya adalah berkumpul. Jadi kalau ingin berkumpul di dunia nih sama keluarga, berkumpul di dunia nih mudah ya. Berkumpul di akhirat tuh gimana caranya? Ya, keluarga harus satu visi itu. Mau nggak kita berkumpul nanti, tak bilang ke istri atau suami, sini saya ada istri semua ya. Nah, nanti bilang ke istri, mau nggak kita berkumpul tidak hanya dunia, di akhirat juga. Kalau dibilang mau, oke, kita sampaikan yang menyatukan kita nanti adalah apa? Iman dan takwa. Iman takwa. Kalau enggak, bakal saling menjauh dari satu yang lain. Yauma yafirru al-mar'u, itu seseorang min akhihi, dari saudaranya, dari saudari perempuannya, dari ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Baik. Ada enggak ayat yang mirip dengan ini dalam Al-Quran? Ada ya. Surat ini ya. Surat Al-Ma'arij. Ada ingat enggak ayatnya? Yawaddul mujrimuna laula yaftadi min azabi yawmi idzin bi bani wa sahibatihi
wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi summa wa man fil ardi jami'an summa yunji. yunji. Itu apa artinya itu? Pada hari itu orang-orang yang berbuat dosa al-mujrimun yawaddu, berkeinginan orang-orang yang mujrimun lau yaftadi min azabi yaumi idzin bibani, kalaulah azab itu bisa ditukar dengan anak-anaknya, kemudian dengan saudaranya, wa fasilatihi, dengan keluarganya, alati tu'wih, yang telah melindungi dunia, wa man fil ardi jami'an, kemudian seluruh manusia ada di muka bumi ini mau-maunya dia mau ditukar tuh semua orang yang dia cintai itu, semua orang penduduk dunia ini dengan azab yang dia terima. Jadi nggak ada cinta lagi tuh. Kalau kita mujrim, kalau kita tuh pendosa, kalau kita tuh kafir dunia, maka di akhirat orang yang paling dicintai akan kita korbankan untuk keselamatan pribadi. Jangankan di akhirat, di dunia aja ada yang begitu ya. Ya kan? Rela dia menjual anaknya gitu kan. Rela dia mengorbankan kehormatan keluarganya, istrinya, dan lain sebagainya untuk kepentingan dia di akhirat. Ya. Jadi jangankan untuk mengayomi ya keluarga yang lain memberikan syafaat, orang-orang yang kafir, kafaratul fajara, orang yang fajir, jangankan dia akan mengayomi, bahkan justru di akhirat dia akan kalau bisa ditukar tuh. Kalau bisa ditukar azab yang dia terima dengan keluarganya gitu. Ini ambil anak saya aja diazab, ya Allah, ini tanggung jawab saya. Ya, ini istri saya udah azab aja dia, saya benar-benar tidak tanggung jawab itu. Itulah keadaannya sangat nafsi, sangat individual ya kalau di akhirat. Tidak ada syafaat bagi mereka yang kafir itu. Nah, syafaat hanya berlaku bagi orang-orang yang diberikan syafaat dan diberikan hak untuk memberikan syafaat, yaitu Nabi Muhammad SAW dalam syafaatul uzmanya, kemudian orang beriman dan amal solehnya, Al-Quran dan lain-lain. Baik. Ustaz, nanya dong. Boleh nanya? Boleh. Masa nggak boleh? Ya. Itu kenapa ya pada saat itu tuh Allah mencabut rasa sayang kita ke orang-orang yang kita cintai itu, Ustaz? Karena masing-masing ingin cari selamat sendiri karena saking beratnya urusan ketika itu. Nah, jadi saking beratnya urusan itu rasanya tidak bisa ditanggung, dibebankan oleh sendiri. Maka tidak ada kepedulian dengan orang lain, bahkan kalau bisa dipakai orang lain itu untuk mencari keselamatan sendiri. Saking dahsyatnya hari ketika itu. Nggak terbayang oleh kita hari ini, karena hari ini kita hidup dalam kebaikan, kecukupan, ya, keselesaan dan lain sebagainya. Tapi di hari kiamat, saking dahsyatnya hari ketika itu, maka kita tidak peduli, bahkan menjauh dari orang-orang yang dicintai. Nah, hanya satu. Tapi manusia. itu hanya pada orang yang ini, Ustaz. Maksudnya kalau orang yang beriman atau yang bertakwa itu rasa itu akan tetap tercabut juga atau tidak, Ustaz? Allahu alam. Anda belum menemukan keterangan bagi orang yang beriman bagaimana kepeduliannya. Tapi kalau kita kiaskan, analogikan dengan kepedulian para nabi dan rasul selain Nabi Muhammad SAW, mereka juga nafsi. Nafsi. Saking beratnya. Setelah itu, setelah perbedaan antara orang yang selamat di akhirat itu cuman dibangkitkan dalam keadaan baik, kemudian dia tidak merasakan panas, hisabnya ringan, masuk surga. Ya, masalah kepedulian Anda tidak perlu menemukan ya dalil yang menunjukkan itu gitu. Tapi kalau dikiaskan analogikan dengan para Nabi aja nafsi-nafsi gitu ya. Ya, nafsi. Bayangkan kalau para anbiya saya tidak bisa memberikan syafaat untuk dimulainya sidang, bagaimana kalau orang biasa gitu? Tidak bisa. Ya. Yang manusia satu-satunya yang peduli pada hari itu hanya Nabi Muhammad SAW. Analah. Ini bagian saya. Ini saatnya saya bisa memberikan kontribusi. Hanya Nabi Muhammad SAW. Baik. Nabi Muhammad, ya panjang hadisnya, sudah sering kita jelaskan, kan lalu juga jelaskan hadisnya. Kemudian barulah dimulai Yaumul Hasyr, hari persidangan, Yaumul Mizan, hari hisab dan lain sebagainya. Baru kemudian, dan itu 4 kali sujud lama, maka 4 golongan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW atas izin Allah, yaitu orang yang memiliki iman walau sebesar biji sawi,
Orang yang hanya memiliki iman walau sebesar zarrah, orang yang memiliki iman walau sebesar, kalau orang yang pernah mengucapkan sekali kalimat la ilaha illallah, ya. Tapi kita nggak tahu, jangan bertawakal dengan hadis ini saja. Ya, alhamdulillah kita udah sering ngucapin la ilaha illallah. Kita nggak tahu mana kalimat la ilaha illallah kita yang ikhlas. Ya, seperti apa kriterianya kita nggak tahu. Jangan mengentengkan perkara akhirat gitu. Ya, hadis yang seperti itu banyak dikisahkan oleh para ulama. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, pernah dipukul oleh Umar bin Khattab karena meriwayatkan hadis yang senada. Ya, jangan disebarkan hadis itu, nanti orang tawakal dengan la ilaha illallah saja, tidak mau beramal saleh. Nah, baru di akhir hayatnya Abu Hurairah menyampaikan hadis tersebut. Baik. Lanjut. Yauma yafirrul mar'u min akhihi Wa wa ummihi wa ummihi wa abi. abi wa sahibatihi wa banihi. Sudah kita jelaskan kemarin ya urutannya kenapa? Lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dan dari anaknya. Pacaran. Ya, ini urutan tertib berdasarkan usia ya, perjalanan hidup. Ya, waktu kita mulai berakal, gaul dekat dengan saudara. Bisa kemudian makin berumur, makin sayang dekat dengan orang tua. Kemudian setelah menikah dengan sahibah, dengan istri. Kemudian karena orang tua sudah meninggal, yang paling dekat dengan kita sahibah. Kemudian setelah itu dengan anak. Baik, cucu nggak ada ya? Nggak bani maksudnya adalah keturunan, bisa cucu. Kemudian Bani. haula aqrabun nas ilaihi. Ya. Kemudian Ibnu Asyur juga mengatakan, kita kutip kemarin, kenapa disebutkan personal ini, ibu, ayah, saudara, kenapa? Karena lebih dekat ke perasaan dibandingkan disebut yauma yafirrul mar'u min ahbabihi, dari orang yang dicintainya, enggak real terasa Umum gitu ya. umum. Lebih Itu general. penjelasan dari beliau ya. Nah, kemudian tartibnya sudah jelaskan kita. Kemudian ma'ahaza yafirru anhum ay yahrub khasyatan an yutalibuhu bihaqqin lahum Hak. alaihi fayawma izin bihi Fayu'khazu bih. fayu'khazu bihi. Nah, ini salah satu pendapat ya yang kita sebutkan tadi juga. Nah, jadi beliau ini memang ringkas ya tafsirnya, jadi hanya mengungkap 1-2 pendapat yang diunggulkan. Kenapa mereka berlari dari ahbab mereka, dari mereka yang berorang yang mereka cintai? Alasannya kata beliau, karena takut mereka meminta hak, ya, sehingga diambil daripada dia. Nah, apa itu haknya? Ya seperti tadi itu, suami kepada istri ada apa saja hak pada suami kepada istri, coba. Hak suami Kewajiban suami, kewajiban hak istri kepada suami. mendidik. Kewajiban pertama Didik memberikan mahar. istri. Oh, mahar. Memberikan mahar yang mulai dari nol dulu. Kemudian memberikan Udah nafkah. 20 tahun lebih Ustaz dilupa aja. Kemudian memberikan nafkah. Nafkah Ya. itu terbagi apa? Fisik, Terbagi 3. Pertama nafkah lahir. fisik, lahir, Lahir itu adalah makan, minum, tempat tempat tinggal, Ya. Kemudian nafkah batin. apa itu nafkah batin? psikis, Maksudnya perlindungan, kasih sayang, ketenangan, perhatian dan kasih sayang. Detailnya tahu Sayang, sendiri ya. Nah, kemudian ya. nafkah yang ketiga, nafkah ilmu. agama, Ustaz. Nafkah ilmu. Jadi suami itu harus seorang yang memiliki ilmu agar bisa mengajarkan istrinya. Kenapa sekarang majelis taklim ramai ibu-ibu, Suaminya nggak ngajarin. Karena itu suaminya nggak ngajarin. Suaminya nggak ngajarin. Kalau setiap rumah itu ya suaminya mampu mengajarkan istrinya, mengajarkan akidah, mengajarkan hadis, mengajarkan tafsir, mengajarkan segala macam ilmu, maka tercukupilah, nggak perlu lagi taklim ummahat. Yang banyakan itu cuma beli seragam ya, sama arisan. Arisan. Ya, bukan pengajian ya. Bukan berarti nggak boleh ya, bukan bilang nggak boleh. Cuman kalaulah ya suami itu harus menjadi sumber utama ilmu seorang istri. Ya. Suami kemana nyari ilmu? Ya kepada ustadz, baru kepada ustadz. Baru kepada alim ulama. Itu nafkah yang sering dilupakan ya. Banyak orang yang menafkahi istri secara fisik,
lengkap sekali. Ya, dengan salonnya, dengan ininya ya. Mm-mm. Tapi kalau ilmu nggak tahu sama sekali. Bahkan persoalan fikih yang sederhana nggak tahu suaminya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, gimana cara mandi wajib nggak tahu. Hukum talak nggak tahu. Waduh. Nah, akhirnya cerai, kawin cerai, bahkan sudah haram, zina kadang. Misalnya kita marah sama suami istri gitu. Kita cerai kan secara kinayah tapi dengan niat cerai. Jatuh talak. Setelah itu dia menjima istrinya. Akhirnya satu lagi. Kawin lagi itu. Kemudian dia marah lagi, cerai lagi, talak lagi. Jatuh cerai yang kedua. Kemudian dia malam hujan dingin, jima lagi, kawin lagi. Padahal udah talak dua. Kemudian dia cerai lagi karena emosi, dia keluarkan lagi lafaz cerai. Akhirnya apa? Cerai lagi. Bisa nggak nikah lagi? Nggak bisa. Harus nikah dulu ke orang lain. Harus nikah dulu dengan orang lain. Nah, ini bahayanya kalau tidak mengerti fikih nikah. Kemudian kalau lafaz cerai udah keluar, suami istrinya pisah rumah. Itu juga tidak tepat. Pisah rumah itu apabila keluar setelah masa iddahnya, berjilbab segala macam. Tapi kalau setelah lafaz cerai itu masa itu masih ada, maka tidak apa-apa satu rumah. Karena untuk mengikat kembali pernikahan itu. Ya banyak hal-hal yang kaum muslimin ya harusnya banyak belajar sehingga tidak jatuh kepada kesalahan yang tidak disadari. Baik. Nah itu hak-hak yang demikian akan dituntut tuh. Belum lagi kewajiban orang tua kepada anak atau kewajiban anak kepada orang tua. Oh, bahaya itu, bahaya. Jadi kalau dosa berkaitan dengan Allah cenderung mudah diampuni, tapi dosa berkaitan dengan hak manusia itu bahaya. Apalagi orang-orang terdekat. Baik. Wa hadza yafirru anhum ay yahrubu khasyatan, karena takut an yutalibuhu bihaqqin lahum alaihi fa yu'khazu bihi. Ya kalau memang kalau pahalanya banyak boleh gitu kan. Tapi masalahnya udah pahalanya dikit gitu kan, diambil lagi. Gimana dong? Dosanya ditransfer. Minus tuh. Minus. Nah, itu yang apa namanya? Muflis ya, orang yang bangkrut itu ya. Bangkrut. Nah, itu baru sekitar ahbab ya, keluarga, belum dosa-dosa orang lain lagi. Ya Allah. Orang di jalan, teman dan lain sebagainya, muamalah yang buruk. Akhirnya nanti di hari akhirat ngantri nuntut hak mereka seperti ngantri pom bensin yang habisan stok ya. Ngantri panjang itu orang ngambil hak masing-masing. Nauzubillahi min dzalik. Baik, qauluhu ta'ala likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ini yang menyebabkan mereka tidak peduli lagi, hilang rasa pedulian dengan yang lain. Ya. Likulli imri'in, setiap seseorang minhum yawma idzin sya'nun yughni, mereka punya urusan yang menyibukkan mereka dengan urusan itu. Sehingga dengan peduli dengan orang lain. Ya, kadang-kadang jangankan itu ya, di dunia saja kalau kita lagi fokus ngerjain suatu pekerjaan, istri manggil atau anak manggil enggak dengar itu. Iya kan? Pas manggil kesekian kali muka istri udah ganas itu. Tiba-tiba marah gitu. Tiba-tiba marah gitu. Ini udah manggil kelima kali. Kenapa? Karena fokus. Ya. Fokus dengan satu kerjaan sehingga tidak peduli dengan yang lain. Nah, itu baru di dunia apalagi di akhirat itu. Bahkan nanti ada hadis yang berkaitan dengan itu, keadaan orang dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki dan telanjang dari pakaian badan. Tak ada orang peduli satu dengan yang lainnya. Yughnihi anis su'al an ghairihi walau kana qarib ilaihi. Bahkan dengan orang yang terdekat pun di dunia maksudnya tidak peduli dengan dia. Kuna warada anna ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha sa'ala Rasulullah SAW. Dari ayat ini ada hadis yang diriwayatkan dari ibunya orang-orang beriman yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sa'ala Rasulullah, beliau bertanya tentang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qailah ya Nabi Allah, kaifa yuhsyaru ar-rijal? Bagaimana laki-laki dibangkitkan? Qala hufatan urah. Hufah maksudnya tidak memiliki telanjang kaki ya. Tutup aurat. Tidak telanjang kaki. Kaki ayam atau bahasa ayam ngerti enggak? Bahasa Minang dia. Nyeker. Nah, hufatan maksudnya kaki ayam atau tidak memiliki alas kaki. Urat terbuka auratnya, telanjang maksudnya. Bahkan tidak bersunat bagi laki-laki. Itu mantazarat sa'ah
Kemudian setelah Nabi menjawab dengan itu, kemudian Aisyah radhiyallahu anha diam sebentar, faqalat, ya Rasul, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarun nisa? Perempuan gimana? Laki-laki gitu. Perempuan gimana? Kadzalika. Gigi sama juga. Ufatan uratan qala Waswata. Nah, waswa'atahu min yaumil qiyamah. Ya, dua-duanya dalam terbuka auratnya, perempuan dan laki-laki. Qala wa an zalika tas'alina innahu qala wa an zalika tas'alin, tentang itu kamu bertanya. Dalam riwayat yang lain Aisyah bertanya lagi, nanti enggak saling melirik tuh ya Rasulullah, saling melihat enggak sama satu pandangan gitu kan. Ya, kemudian Nabi menjawab, urusan pada hari itu lebih dahsyat dari apa yang dipikirkan. Baik. Kemudian apa? Innahu qad nazalat alayya ayatun la yadurruka kana 'alaika thawabun amla. Sungguhnya berkaitan dengan hal itu telah turun satu ayat kepadaku, kata Nabi, yang mana kalau nanti di akhirat kamu pakai pakaian atau tidak, hal itu tidak membahayakan kamu. Itu ayatnya apa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, wa qaulu ta'ala wujuhun yawma idzin musfirah. Musfirah artinya mudhi'ah, bercahaya, musyriqah, ya, glowing ya. Nah, jangan sibuk glowingin wajah dunia tapi lupa glowingin wajah di akhirat. Nah, beli krim glowing mahal-mahal tapi nggak wudhu, nggak sholat, dibuat apa gitu. Nah, kemudian mudhi'ah musyriqah. Kan ulama di sini membahas juga kenapa bercahaya wajah orang-orang beriman ketika itu. Ada yang mengatakan karena asarul wudu, karena bekas daripada wudu. Ya, makanya hadis wudu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu ada hadis yang mengatakan menganjurkan untuk apa? Memperpanjang wudu. Maksudnya apa? Sampaikan wudu itu lebihkan. Lebihkan batas wudu. Jangan pas-pas lah. Agak panjang sedikit. Sampai ke lengan, ya. Kepala itu semuanya aja, walaupun ayatnya sebagian kepala itu semuanya jangan masalah. Kemudian kaki, ya. Cuman ada juga bapak-bapak geli juga lihatnya. Oh, di masjid tuh saking isbaghul wudu, ya istilahnya dalam fikih itu, isbaghul wudu, melebihkan tempat wudu, basuhan wudu. Kadang sarungnya diangkat ke atas. Kepala bagian atas sampai ke lutut dia wudu itu. Itu juga nggak boleh gitu kan, buka aurat. Mendapat sunnah tapi melaksanakan yang haram gitu. Haram. Nah, itu juga nggak boleh. Lihat juga kondisi gitu ya. Kalau kondisi nggak mungkin kan ya pas-pas aja. Air juga begitu. Tentang isbagul wudu, air lagi susah dia isbagul wudu. Orang lagi antri di belakang gitu kan, panjang. Lagi haji misalnya gitu kan panjang antrian. Dia lama wudu. Ini sunnah katanya. Nah, sunnah kalau bertentangan dengan haram maka gugur sunnah. Lebih baik sunnah dia melaksanakan kewajiban. Nah, itu sunnahnya adalah melaksanakan kewajiban saja. Baik, itu salah satu perkataan ulama kenapa musfirah, kenapa bercahaya, karena sebab dan itu juga yang menjadi ID ya, identitas umatnya Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Jadi umat, kata Nabi, aku mengenali umatku dari bekas wudunya. Ya. Kalau nggak pernah wudu di dunia, ya tahulah. Dhahikatun mustabsyirah. Nah, sebenarnya Anda pengen menjelaskan, cuma waktu nih. Jam 9 lewat. Nah, wujuhun yawma idzin musfirah, kita berhenti di sini ya, baca ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Yawma idzin musfirah. Wajah-wajah pada hari itu bercahaya. Baik. Kepada jamaah, mungkin ada yang mau dipertanyakan, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz mengenai bahasan untuk malam ini ataupun masalah yang lain, atau silakan. Pak Khalid, mau nanya Pak Khalid. Pak Khalid. Anda udah tanya tadi. Udah lama nih Pak Khalid. Didi. Syekh Didi. Halo, cukup. Ada peserta baru, Pak Tommy atau apa sama Feby Pak apa? Oh. Syekh Tommy dengan Syekh Feby, ya. Syekh ya Feby.
Pokoknya belajar bahasa Arab semuanya Syekh. Alhamdulillah. Gak ada nanya lagi Ki kayaknya Ki. Di sini ada Syahrian Oli. Rian, Pak Ustaz, Teman. Ukti ya akhwat Oh, yang dari Amerika Ustaz. subhanallah. Kajian internasional ya. Iya. Masya Allah. Syekh Fahmi ini dari Singapura kan? Dari Singapura sekarang? Ya, Ustaz. Masih ya? Belum keluar ya? Masih. Susah masuknya Hmm. kalau nanti Oh, Ya, alhamdulillah ya ada saudara kita Internasional. dari Singapura. yang London malah belum datang lagi Ustaz. Yang London belum datang lagi. Ya, sibuk. Kalau Kita doakan yang ada halangan semoga dimudahkan urusannya. Yang lagi sakit Amin. disembuhkan. Amin. pada pas ini. Syekh Rizky Nah. silakan. Gimana Ustaz? Tutup. Cukup Ki. Pak Rizky, Ya. Ya, Ustaz, gimana? Ya, baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, terima kasih pada Ustadz untuk kajian malam ini. Mudah-mudahan pada para jamaah mendapatkan ilmunya dan para Amin. Ustadz mendapatkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan bertemu lagi Rabu pekan depan Insyaallah. sama. Insya Allah. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa atubu ilaik. ilaik. Dan Terima kasih. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.